yang diberkati Tuhan, selamat datang di kelas online kelas 9 mata pelajaran matematika SMP Kristen Tunas Bangsa Kupang. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Mari kita belajar bersama-sama. Firman yang mendasari kita belajar hari ini adalah Kejadian 26 ayat 12. Bunyinya adalah, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menabur di tanah itu, dan dia memanen 100 kali lipat pada tahun yang sama, sebab Tuhan memberkatinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kita bisa diberkati seperti Ishak berkali-kali lipat. Dalam dunia matematika, prinsip diberkati berkali-kali lipat, kita bisa belajar dari sifat perpangkatan, yaitu yang pertama, X pangkat M sama dengan X dikali X dikali X, atau X dikali sebanyak M kali. Contohnya adalah 2 pangkat 3, artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Contoh yang keduanya adalah X pangkat 0 sama dengan 1. Artinya bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh 7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Yang ketiga adalah minus X dipangkatkan M. Apabila kita menginginkan hasil positif, berarti perpangkatannya harus bilangan genap. Apabila kita menginginkan hasilnya tetap negatif, berarti M-nya atau yang dipangkatkannya harus ganjil. Contohnya adalah minus 3 dipangkatkan 2. Karena 2 adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah 9. Dan contoh yang kedua adalah minus 3 pangkat 3. Pangkatnya 3, karena ganjil, maka hasilnya adalah minus 27. Yang keempat adalah X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M tambah N. Kenapa begitu terjadi? Karena bilangan pokoknya adalah sama. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Itu menjadi 2 pangkat 3 tambah 4. Begitu terjadi karena bilangan pokoknya adalah sama. Sama-sama angka 2. Maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Pangkat 3 ditambah dengan pangkat 4, maka hasilnya 2 pangkat 7, yang hasilnya adalah 128. Yang kelima adalah X pangkat M membagi X pangkat N sama dengan X pangkat M kurang N. Begini pun terjadi apabila bilangan pokoknya sama. Dalam contoh 3 pangkat 5 membagi 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama dengan 3, maka pangkatnya dikurangi. 5 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3, hasilnya adalah 27. Yang keenam adalah X pangkat M dipangkatkan N lagi. Maka hasilnya adalah X pangkat M dikali N. Dalam contoh 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka pangkat 2 yang di luar kurung akan dikalikan masuk ke dalam pangkat 3 yang di dalam kurung. Maka pangkat 3 pangkat 3 kali 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Hasil dari 3 pangkat 6 adalah 729. Yang ketujuh adalah X pangkat minus M sama dengan 1 per X pangkat M. Kenapa demikian? Karena dalam perpangkatan tidak boleh ada pangkat yang bernilai minus. Maka semua yang berpangkatkan minus harus dirubah menjadi pangkat positif. Caranya dengan 1 per X pangkat M. Dalam contohnya adalah 4 pangkat minus 2. Karena tidak boleh pangkatnya minus, maka dirubah menjadi 1 per 4 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1 per 16. Selanjutnya kita akan masuk dalam sifat bilangan bentuk akar. Contohnya adalah X pangkat M per N sama dengan akar dari N X pangkat M. Dalam contoh 2 pangkat 5 per 3
dirubah menjadi akar 3 dari 2 pangkat 5. Untuk perkalian bentuk akar dengan bilangan pokok yang sama, contohnya adalah akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Dalam contoh, akar 7 dikali akar 7, hasilnya kan akar 49. Akar 49 hasilnya adalah 7. Berarti hasil perkalian dari akar yang bilangan pokoknya sama, hasilnya adalah bilangan pokok tersebut. Yang kedua adalah A akar B ditambah C akar B, hasilnya adalah A tambah C akar B. Kenapa bisa demikian? Karena A dan C memiliki akar yang bilangan pokoknya bernilai sama, yaitu semua bernilai B. Maka bilangan yang di depan akar bisa dijumlahkan. Dalam contoh, 2 akar 4 ditambah 7 akar 4. Hasilnya adalah 9 akar 4. Bilangan yang di depan akar bisa dijumlahkan karena bilangan pokok dalam akar bernilai sama. Yang ketiga adalah X akar A dikali dengan Y akar B. Hasilnya adalah X dikali dengan Y dan akar A kali B. Contohnya adalah 2 akar 4 ditambah dengan 12 akar 25. Cara pengerjaannya adalah 2 dikali dengan 12 dan akar 4 dikali dengan 25. 2 kali 12 hasilnya adalah 24 dan 4 kali 25 hasilnya adalah 100. Yang kita tahu di mana akar 100 hasilnya adalah 10. Maka jadinya 24 dikali dengan 10. Maka hasil dari perkalian akar tersebut adalah 240. Yang berikut adalah kita merubah bentuk akar ke bentuk yang lain, tetapi masih dalam memiliki nilai yang sama. Contohnya adalah akar M, kita rubah menjadi akar A kali B, yang dimana hasil dari akar A adalah C. Maka C kedudukannya adalah di depan akar, maka hasilnya adalah C akar B. Contohnya demikian, akar 32. Kita merubahnya menjadi akar dari 16 kali 2. Kenapa kita memilih 16 kali 2? Karena kita tahu bahwa akar dari 16 hasilnya adalah 4. 4 merupakan bilangan bulat. Maka kita menuliskan angka 4 di depan tanda akar karena dia sudah merupakan hasil dari 16. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Selanjutnya dengan cara merasionalkan penyebut. Contohnya 1 per akar A dirasionalkan dengan akar A per akar A. Maka jadinya adalah 1 per akar A kali akar A per akar A. Di bagian pembilang 1 dikalikan dengan akar A, maka hasilnya adalah akar A. Di bagian penyebut akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Contohnya adalah 2 per akar 4 dirasionalkan dengan akar 4 per akar 4. Caranya adalah 2 per akar 4 dikali dengan akar 4 per akar 4. Dalam bagian pembilang 2 dikali dengan akar 4. Hasilnya adalah 2 akar 4. Di bagian penyebut akar 4 dikali dengan akar 4. Maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai merasionalkan penyebut dengan bentuk yang lain. Contohnya adalah 1 per akar A ditambah akar B. Dirasionalkan dengan menggunakan lawan dari akar A tambah akar B, yaitu akar A kurang akar B. Caranya adalah 1 per akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Di bagian pembilang 1 mengkalikan kepada akar A kurang akar B, maka hasilnya adalah akar A kurang akar B. Di bagian penyebut akar A dikali dengan akar A, hasilnya adalah A. Plus akar B dikali dengan minus akar B, hasilnya adalah minus B, maka hasilnya adalah A kurang B. Contohnya adalah 1 per akar 4 tambah akar 5. Lawannya adalah akar 4 kurang akar 5. Cara pengerjaannya adalah 1 per akar 4 tambah akar 5 mengkalikan kepada akar 4 kurang akar 5 per akar 4 kurang akar 5. Bagian pembilang 1 kali akar 4 kurang akar 5, hasilnya adalah akar 4 kurang akar 5. Di bagian penyebut akar 4 dikali dengan akar 4, hasilnya adalah 4. Plus akar 5
kali minus akar 5 hasilnya adalah minus 5. Di bagian penyebut kita bisa langsung dioperasikan pengurangan, yaitu 4 kurang 5. Maka hasilnya adalah minus 1. Maka bentuknya adalah akar 4 kurang 5 per minus 1. Maka hasilnya adalah minus dari akar 4 kurang akar 5. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan dari anak-anak, dapat menanyakan pada grup WA kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.